Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mukhlis Nur Saifuddin dengan NIM 4101422171 dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2022 Universitas Negeri Semarang. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Nah, yang pertama, ini fungsi injektif adalah fungsi dengan tiap elemen kodomen tidak mempunyai relasi lebih dari satu dengan elemen domain. Fungsi injektif disebut juga dengan fungsi satu-satu karena tiap elemen kodomen hanya boleh berelasi satu kali. Suatu fungsi f a ke b dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika untuk setiap x1, x dan x2 termasuk elemen a dan x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Nah, berikut adalah contoh gambar dari fungsi injektif. Yang kedua, terdapat fungsi surjektif adalah fungsi dengan semua elemen kodomen berelasi dengan elemen domain. Fungsi surjektif juga disebut fungsi onto. Suatu fungsi f a ke b dikatakan fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk setiap y elemen b terdapat x elemen a sedemikian sehingga fx sama dengan y. Nah, berikut adalah contoh gambar dari fungsi surjektif. Dan yang fungsi yang ketiga yaitu fungsi bijektif adalah fungsi yang memenuhi sifat injektif dan surjektif. Fungsi bijektif juga disebut fungsi korespondensi satu-satu karena elemen domain dan kodomen semuanya berelasi satu-satu. Nah, berikut adalah contoh gambar dari fungsi bijektif. Nah, dan ini ada contoh soal, yaitu buktikan bahwa fungsi f r ke r yang didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 2x plus 10, maka f merupakan fungsi bijektif dengan aplikasi GeoGebra. Nah, kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra ya guys ya. Nah, tadi fungsinya yaitu 2x ditambah 10. Nah, kita memisalkan, ya kita harus membuat garis horizontal, yaitu memisalkan y-nya sama dengan misalkan 2. Nah, bentar. Nah, berdasarkan syarat fungsi injektif, yaitu suatu fungsi dikatakan fungsi injektif jika terdapat satu titik yang memotong dari suatu fungsi tersebut. Nah, ini jadi terdapat satu titik yang memotong fungsi ini ya guys ya. Nah, yang kedua yaitu fungsi surjektif. Ya, syarat dari fungsi surjektif sendiri yaitu suatu fungsi dikatakan fungsi surjektif jika memotong minimal satu di garis tersebut. Nah, ini karena ini memotong satu dan berdasarkan syaratnya tadi minimal memotong satu, jadi fungsi ini bisa dikatakan fungsi surjektif. Dan yang ketiga fungsi bijektif. Nah, syarat dari fungsi bijektif sendiri yaitu fungsi bijektif itu mempunyai syarat yaitu jika fungsi tersebut atau fungsi ini memenuhi syarat dari fungsi injektif dan surjektif, maka fungsi tersebut termasuk fungsi bijektif. Nah, contoh soal yang kedua, dengan membuktikan bahwa fungsi f r ke r yang didefinisikan dengan rumus fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 10, maka f merupakan fungsi surjektif. Maka yang pertama, mengambil sebarang x1, x2 yang termasuk elemen r dengan x1 tidak sama dengan x2. Ya, ini misalkan fx1 sama dengan, ya ini memasukkan ya tadi ya fx-nya. Fx1 sama dengan x1 pangkat 2 ditambah 10. Fx2 sama dengan x2 pangkat 2 ditambah 10. Dengan memisalkan
X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan min 1, maka dengan memasukkan permisalan ini ke fungsi yang atasnya ini, ya didapat X1 pangkat 2 ditambah 10 sama dengan X2 pangkat 2 ditambah 10. Lalu 1 pangkat 2 ditambah 10 sama dengan min 1 pangkat 2 ditambah 10. Maka hasilnya 11 sama dengan 11. Atau fx1 sama dengan fx2. Karena fx1 sama dengan fx2, maka fungsi tersebut termasuk fungsi surjektif. Nah, demikian suatu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.